Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisya dengan NIM 220404502004 dari kelas A, Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi, topik layanan yang saya ambil yaitu strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Mengapa saya mengambil topik ini? Karena penting bagi guru BK dan konselingnya. Mereka memiliki peran penting dalam membantu siswa mengembangkan potensi belajar mereka. Dengan memahami gaya belajar siswa, mereka dapat memberikan bimbingan dan dukungan yang tepat sesuai dengan kebutuhan siswa. Hal ini akan membantu siswa merasa lebih nyaman dan termotivasi dalam proses pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar mereka. Selain itu, strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajar dapat membantu mengatasi tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam pembelajaran. Misalnya, siswa yang memiliki gaya belajar visual mungkin mengalami kesulitan dalam memahami konsep abstrak. Dengan menggunakan strategi belajar yang mengandalkan visualisasi seperti menggunakan gambar atau diagram, guru BK dan konselingnya dapat membantu siswa mengatasi kesulitan tersebut. Pentingnya materi ini juga terkait dengan perkembangan teknologi dan perubahan paradigma pembelajaran. Di era digital ini, saat ini, siswa memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai sumber belajar. Oleh karena itu, guru BK dan konselingnya perlu memahami pemahaman yang mendalam tentang strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajar siswa agar dapat memberikan panduan yang relevan dan efektif dalam memanfaatkan teknologi sebagai pendukung pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik ya. Sebelum Ibu memulai layanan ini, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu agar kegiatan kita berjalan dengan lancar dan semua nantinya bisa diterima dengan baik. Oke, baik. Ketua kelasnya silakan memimpin doa terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Sebelum Ibu memulai layanan ini, pembelajaran ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu Fahri. Oke, hadir ya. Farid hadir. Ahmad hadir. Indra oke, hadir juga. Salsabila hadir. Dila hadir juga. Kaila oke, alhamdulillah hadir semua ya. Oke, baik. Apakah kalian semua sudah siap menerima layanan dari Ibu? Alhamdulillah sudah siap ya. Baik. Jadi Ibu akan membawakan topik layanan dengan judul strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Nah, adapun tujuan dari mengetahui strategi belajar sesuai dengan gaya belajar ini yaitu untuk mengetahui strategi belajar sesuai dengan belajar kita agar belajar kita menjadi lebih efektif. Yang kedua, agar kita mengetahui macam-macam gaya belajar beserta strateginya. Dan kita semua bisa menerapkan strategi belajar sesuai dengan gaya belajar kita masing-masing. Adapun manfaat dari strategi belajar yaitu yang pertama, kita bisa meningkatkan pemahaman. Yang kedua, kita bisa meningkatkan motivasi belajar atau minat belajar. Yang ketiga, kita bisa meningkatkan hasil belajar, mengatasi kesulitan belajar, meningkatkan efektivitas pembelajaran.
Selanjutnya kita nanti akan melakukan ice breaking terlebih dahulu agar pembelajaran kita menjadi lebih menyenangkan, dan Ibu akan membentuk 4 kelompok yang masing-masing ada 5 orang, dan nantinya Ibu akan menyajikan slide PowerPoint dan kalian akan memerhatikannya, dan Ibu akan memberikan tugas dan kuis. Setelah itu kita akan menyimpulkan semua apa yang kita pahami dari layanan ini. Jadi di sini kita akan melakukan ice breaking, yaitu ice breakingnya sambung cerita. Baik, kalian semua sudah siap? Oke, siap. Jadi yang pertama, Ibu akan membuat kalimat, terus kalian semua melanjutkannya sampai endingnya dengan kalimat-kalimat tersebut bisa membuat satu cerita yang menarik. Baik, kita mulai ya. Kita mulai dari kanan terlebih dahulu, yaitu ada Salsa. Jadi Ibu pertama dulu membuat kalimatnya. Saya pergi ke pasar membeli baju. Silahkan dilanjut, mulai dari Salsa. Oke, terima kasih semua. Bagaimana semua sudah semangat belajarnya? Alhamdulillah semangat. Oke, baik. Sebelumnya ada yang tahu arti belajar itu apa? Silahkan. Oke, silahkan Dila, jelaskan. Belajar itu menurut kamu seperti apa sih? Nah, terima kasih. Jadi, ya, seperti yang dikatakan Dila, jadi proses belajar itu yaitu proses aktif yang melibatkan pemahaman, refleksi, dan penerapan pengetahuan dalam situasi nyata. Belajar tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga melalui pengalaman yang ada di sekitar kita, yang telah kita lalui. Jadi, adapun ciri-ciri belajar yang perlu kita ketahui yaitu adanya kemampuan baru atau perubahan. Nah, perubahan ini seperti perubahan tingkah laku bersifat pengetahuan atau kognitif, keterampilan, maupun nilai dan sikap yang efektif. Yang kedua, ada perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap dan dapat disimpan. Yang ketiga, perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. Perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit, atau pengaruh obat-obatan. Jadi, hakikat belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus melalui bermacam-macam aktivitas dan pengalaman guna memperoleh pengetahuan baru, sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku yang lebih baik. Perubahan tersebut bisa ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan dalam hal pemahaman, pengetahuan, perubahan sikap, tingkah laku, dan daya penerimaan. Oke. Jadi ada yang tahu strategi itu apa? Nah, jadi strategi itu sebuah cara yang dilakukan atau dipakai oleh seseorang untuk melakukan sesuatu atau kegiatan. Nah, selanjutnya gaya belajar. Sebelumnya ada yang tahu gaya belajar itu apa?
Belum ada ya. Baik, Ibu akan jelaskan sedikit. Jadi gaya belajar itu sebagai karakteristik dan preferensi atau pilihan individu mengenai cara mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisasi, merespon, dan memikirkan informasi tersebut. Jadi gaya belajar itu merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dan pekerjaan di sekolah dan dalam situasi-situasi antar pribadi. Ketika kamu sudah bisa mengenal gaya belajar kamu, yakni bagaimana kamu menyerap dan mengelola informasi, maka kamu akan dapat menjadikan belajar dan berkomunikasi lebih mudah sesuai dengan belajar kamu sendiri, gaya belajar kamu sendiri. Jadi ada 3 macam gaya belajar, yaitu yang pertama gaya belajar visual. Jadi gaya belajar ini lebih banyak menggunakan indera mata, indera penglihatan sebagai alat untuk menyerap informasi. Orang-orang visual banyak mengikuti ilustrasi dan atau membaca instruksi sendiri. Yang kedua ada gaya belajar auditorial, yaitu gaya belajar yang banyak menggunakan telinga atau pendengaran sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Orang-orang auditorial ini lebih senang informasi itu dia dengarkan dari orang lain. Yang ketiga ada gaya belajar kinestetik, yaitu gaya belajar yang lebih menekankan praktik langsung atas apa yang sedang dipelajari. Orang-orang dengan kinestetik lebih senang atau dibiarkan mengerjakan sendiri atau praktik langsung. Nah, setelah Ibu menjelaskan 3 gaya belajar ini, apakah kalian sudah mengetahui gaya belajar kalian? Oke, ada yang kayak masih bimbang ya. Nanti Ibu akan membagikan tes agar kalian bisa mengetahui gaya belajar kalian itu seperti apa sih. Nah, lanjut. Jadi, lingkungan belajar memberikan pengaruh besar pada keberhasilan belajar. Karena itu, ciptakanlah suasana belajar yang nyaman, sehat, dan santai. Lingkungan yang nyaman bersifat subjektif karena terkait dengan model belajar kita. Jadi jika Anda adalah seseorang dengan model belajar visual, pengingat-pengingat visual seperti poster, akuarium, atau lukisan akan membuat kalian memiliki sikap positif dalam belajar. Nah, jika Anda memiliki model auditorial, penggunaan musik untuk belajar atau suasana yang tenang tanpa suara merupakan syarat mutlak untuk membantu kalian lebih berkonsentrasi. Jadi model belajar auditorial ini lebih ke suasana yang ada musiknya atau lebih ke tenang, sehingga itu bisa membuat kalian lebih berkonsentrasi. Yang ketiga ada jika kalian memiliki gaya belajar kinestetik, biasanya senam ringan diperlukan sebelum belajar. Bahkan sekedar melompat-lompat di ruang belajar dapat membantu Anda berkonsentrasi dalam belajar. Jadi kinestetik ini harus bergerak dulu sebelum belajar. Itu membuat dia lebih fokus nantinya dalam belajar. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Semua sudah jelas ya. Nah, lanjut ya, kita lanjutkan. Adapun ciri-ciri orang dengan model visual. Yang pertama itu dia ini rapi dan teratur, berbicara dengan cepat, berencana dan pengatur jangka yang
jangka panjang yang baik, teliti terhadap detail, mementingkan penampilan, pengeja yang baik, dan dapat melihat kata-kata yang sebenarnya dalam pikiran mereka, lebih mengingat apa yang dilihat daripada didengar, mengingat dengan asosiasi visual, biasanya tidak terganggu oleh keributan, mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali ditulis, dan sering kali minta bantuan orang lain untuk mengulanginya. Pembaca cepat dan tekun, lebih suka membaca daripada dibacakan, memerlukan pandangan hidup dan tujuan yang menyeluruh, serta sikap waspada sebelum secara mental merasa pasti mengenai suatu masalah atau proyek. Mencoret-coret tanpa arti selama berbicara di telepon dan dalam rapat, lupa menyampaikan pesan verbal kepada orang lain, sering menjawab pertanyaan dengan singkat seperti ya atau tidak, lebih suka melakukan demonstrasi daripada berpidato, lebih suka seni lukis daripada seni musik. Nah, jadi ini ciri-ciri model visual. Selanjutnya ada strategi belajar efektifnya untuk gaya belajar visual. Nah, yang pertama, kalian bisa melakukan belajar dengan gambar atau diagram dan peta. Yang kedua, kalian bisa membuat coretan, simbol, tanda-tanda penting. Yang ketiga, gunakan video atau gambar-gambar berwarna. Yang keempat, ada membuat pengelompokan. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri orang dengan model auditorial. Yang pertama yaitu berbicara kepada diri sendiri pada saat bekerja. Yang kedua, mudah terganggu oleh keributan, menggerakkan bibir mereka, mengucapkan tulisan di buku ketika membaca, senang membaca dengan keras dan mendengarkan, dapat mengulangi atau menirukan nada, irama, serta warna suara, merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita, berbicara dalam irama yang berpola, biasanya merupakan pembicara yang fasih, lebih suka seni musik daripada seni lukis, belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat, suka berbicara, suka berdiskusi dan menjelaskan sesuatu dengan panjang lebar, mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan visualisasi seperti memotong bagian-bagian hingga sesuai satu sama lain, lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskan sesuatu, lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik. Jadi ada pun strategi belajar yang efektif untuk model belajar auditorial ini, yaitu yang pertama membaca dengan suara atau cerita, yang kedua menulis ulang yang dipelajari atau membuat ringkasan, yang ketiga diskusi, berdebat dan wawancara, yang keempat mendengar melalui kaset, seminar dan lokakarya. Nah, ada pun ciri-ciri orang dengan model kinestetik. Yang pertama, berbicara dengan perlahan, menanggapi perhatian fisik, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka, berdiri dekat ketika berbicara dengan orang, selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak, mempunyai perkembangan awal otot-otot yang besar, belajar melalui manipulasi dan praktik, menghafal dengan cara berjalan dan melihat, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca, banyak menggunakan isyarat tubuh, dan tidak dapat duduk diam
untuk waktu lama. Jadi adapun strategi belajar efektif untuk orang yang model belajarnya kinestetik, yaitu yang pertama dengan kalian bisa melakukan praktek, yang kedua bisa mengamati atau dengan contoh konkret, yang ketiga dengan drama, permainan, aktivitas lapangan atau menggunakan gerak dalam belajar, yang keempat kalian bisa menggunakan model, Lego, alat praktik, kerajinan tangan, puzzle untuk membuat belajar kalian lebih menyenangkan. Seperti itu. Baik, selanjutnya bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Oke, sudah jelas ya. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerja atau LKPD. Nah, silahkan diisi ya, agar kalian mengetahui gaya belajar kalian seperti apa. Ibu sudah bagikan di grup WA, silahkan dibaca dan diisi. Kemudian dikumpulkan di Ibu ya, nantinya kalau sudah. Ibu kasih waktu selama 30 menit. Silahkan dikerjakan. Oke, baik, sudah selesai semua. Ya, sudah selesai ya. Jadi kalian sudah mengetahui gaya belajar kalian. Oke, alhamdulillah sudah. Jadi dari Ibu yang menjelaskan tadi, kalian sudah mengetahui gaya belajar kalian. Nah, ada yang bisa berbagi pengalaman atau pemikiran tentang gaya belajarnya? Silahkan. Oke, silahkan Nak Salsabila. Ya, jadi sama. Jadi Ibu dulu itu tidak mengetahui gaya belajar. Apa itu gaya belajar? Jadi Ibu itu hanya mengikuti alurnya saja. Jadi kalau belajar ya belajar saja, nggak tahu apa itu gaya belajar. Jadi kadang banyak yang tidak dimengerti seperti itu. Ada lagi yang ingin berbagi pengalaman atau ceritanya tentang gaya belajar ini dari topik ini? Oke, silahkan Nak Fahri. Oh iya, jadi sama ya. Kalian ada yang belum, jadi banyak yang belum tahu gaya belajar itu apa sebelumnya ya. Jadi dari sini kalian sudah tahu gaya belajar kalian seperti apa. Dan semoga kalian bisa menerapkannya dalam mulai dari sekarang dalam pembelajaran kalian, agar kalian bisa lebih mengerti dalam belajar, agar kalian lebih mudah memahami pelajaran-pelajaran sesuai dengan gaya belajar kalian. Seperti itu. Jadi dari kegiatan layanan ini, dari kegiatan belajar ini, kita dapat mengetahui apa sih gaya belajar itu, dan mengetahui apa-apa
apa-apa saja macam-macam gaya belajar dan bagaimana strateginya. Nah, ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang Ibu jelaskan tadi, apa-apa saja yang dimengerti? Baik, silakan. Nah, iya. Jadi, gaya belajar itu ada 3 macam, yaitu visual, kinestetik, dan auditorial. Jadi dengan 3 macam model gaya belajar ini, dengan memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda, dengan mengetahui ciri-cirinya, kita bisa mengetahui gaya belajar kita seperti apa. Seperti itu. Baik, silahkan anak-anak sekalian, ada yang bisa menyimpulkan lagi? Oke, silahkan Nak Ahmad. Nah, iya. Jadi gaya belajar itu bisa lebih, dengan mengetahui gaya belajar itu kita bisa dengan mudah memahami pelajaran itu ya. Nah, jadi Ibu harap dari mengetahui gaya belajar ini, kalian sudah bisa menerapkannya di kehidupan kalian sehari-hari supaya belajar kalian lebih menyenangkan, lebih mudah memahami materi-materi yang diberikan oleh guru. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari Ibu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan jika ada kesalahan kata. Dan semoga kalian bisa mengerti apa yang Ibu sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.